Marilah berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan saat ini, yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan untuk kita semua. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Shalom. Shalom. Bapak dan Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 7 sampai 17. Kita akan membaca secara bergantian. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah pada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub berdoa untuk kamu, karena supaya tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naam. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memberikan kepada Ayub supaya ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 domba, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yerima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Rahab. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia memiliki anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau saya bertanya sekarang, Bapak Ibu ini orang Indonesia? Ada di sini warga negara asing? Nggak ada ya? Kalau ada, silakan berdiri. Tidak ada. Ini yang non-Kristen? Silakan berdiri. Semua orang Kristen? Iya. Jadi saya akan bercerita dari 2 konteks itu supaya nanti jangan dibilang mengada-ngada itu, gitu kan? Orang Indonesia terkenal dengan budayanya, orang Timur katanya ramah, tepal selera, katanya, tanggung jawab dan juga bertenggang rasa, suka memaafkan, apalagi suka bergotong royong, seperti itu kan? Lalu orang Kristen punya budaya yang saling mengasihi katanya. Sehingga orang Kristen ini bangga bilang, kalau kami orang Kristen, penuh kasih kami ini katanya. Cirinya kami dengan yang non-Kristen itu adalah kasih. Tetapi, benarkah kita sekarang masih memiliki budaya itu? Jadi kalau dilihat dari budaya yang saya sebutkan tadi, orang Kristen Indonesia
adalah orang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena budaya orang Indonesia diambilnya, budaya Kristen dibangga-banggakannya. Maka itulah orang yang sempurna. Melihat dan mendengar begini, halak Kristen untuk HP na paling sempurna jol mari postibio. Tetapi Bapak Ibu, benarkah budaya itu masih ada pada kita? Jika melihat kondisi negara kita sekarang ini, perhatikanlah makin orang-orang pengecut di negeri kita ini. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dulu orang terbuka berdiskusi dan berdebat, orang terbuka dengan kritik dan segala macam hal-hal yang berusaha untuk memperbaiki pola pikirnya. Tapi sekarang lihat di internet kita, bacalah berita apa-apa, baca berita, tapi beritanya nggak dibaca, komentarnya yang duluan dibaca di bawah. Lihatlah komentar kita di situ. Komentar menghakimi semua yang dibuat. Berita sebagus apapun, dari sumber yang sebaik apapun, itu dihakimi loh. Dihakimi, seolah-olah dia lebih tahu. Lihatlah juga sekarang ini di negara kita, sedikit-sedikit apa yang dikerjakan atau dinyatakan, entah itu oleh pejabat, entah itu oleh akademisi, entah itu pandangan masyarakat, pasti langsung banyak yang memberi stigma negatif. Lihatlah juga sekarang di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya nggak akan mempertajam, tapi setidaknya mengajaklah. Berpikirlah dulu kita, benarkah kita orang Kristen yang penuh kasih? Atau budaya apa yang sebenarnya sedang kita bangun sekarang ini? Budaya seperti apa yang sedang kita kembangkan sebagai orang Kristen, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang GKPI sekarang ini di dalam kehidupan kita? Maka hari ini kita belajar dari ayat, dan kita akan menelaahnya perlahan-lahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata budaya itu sebagai pikiran, akal, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Nah, di dalam dokumen tata penggembalaan kita yang sekali lagi saya akan katakan dan terus akan saya sampaikan kalau ada kesempatan di jemaat kita ini, dan baru disinilah saya lihat itu dibagi ke setiap anggota jemaat, tapi belum tentu dibaca ya. Disebutkan di dalam bab 4 tentang budaya dan adat istiadat, bahwa GKPI ini memahami Allah yang telah memperlengkapi manusia dengan akal budi. Allah juga yang memperlengkapi manusia ini dengan daya dan pengetahuan, sehingga semua itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Jadi karena kita diberi Allah akal pikiran dan budi dan daya itu, kita menjadi berbudaya. Kalau orang bertanya apa pemahamanmu sebagai warga GKPI tentang budaya, itulah jawabnya. Semua kita ini berbudaya karena dikasih Allah akal dan pikiran bagi kita. Dan kemudian GKPI memahami karena kita sudah diberi oleh Allah budaya itu, kita harus mengembangkannya. Kita harus mengembangkan kebudayaan itu. GKPI kemudian memberi contoh di mana kebudayaan itu terjelma dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat dari kesenian kita. Ada adat, ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi kita. Nah, termasuk setelah periodisasi ini misalnya, nilai-nilai, sikap hidup, dan hakikatnya dimaksudkan untuk memuliakan Allah dan mendatangkan kesejahteraan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya bukan budaya. Itu bukan budaya kalau kita menjadi orang-orang yang suka membenci, suka menganiaya, suka memfitnah, suka menghakimi. Bukan budaya itu. Tetapi sekarang ini sedang dalam tanda petik dilestarikan bahkan di dalam hidup orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itulah budaya yang benar semestinya adalah memuliakan Allah dan mendatangkan kebaikan bagi sesama ciptaan. Tetapi di sisi lain,
iblis bisa menunggangi kebudayaan itu untuk menjadikan perilaku-perilaku kita seperti yang saya paparkan di awal tadi. Suka menggosip, suka memfitnah, lalu dipakailah semua budaya untuk memuja iblis. Handphone menjadi iblis. Budaya handphone, budaya untuk memperguncingkan orang, budaya untuk memakai teknologi menjadi kekuatan iblis menghasut kita pun seperti yang saya paparkan di bagian awal tadi ketika Bapak Ibu membaca komentar dari semua berita-berita. Saudara-saudara, melalui perikop hari ini kita tidak hanya sekedar ditampilkan lagi flashback tentang kehidupan Ayub, orang saleh yang menderita itu, dengan ketiga temannya seperti yang disampaikan dalam perikop kita tadi, yang seolah-olah tahu apa yang baik, tahu mana yang benar, menasehati si Ayub ini, menghakimi si Ayub ini. Tetapi Allah tidak suka dengan perilaku mereka. Di dalam cerita tentang Ayub ini juga kita melihat bahwa ketika dia ada dalam masa yang sulit, orang-orang di sekitarnya termasuk istrinya pergi meninggalkan dia dan menghakiminya. Kalau kita membaca teks tadi secara kritis, kita akan bertanya-tanya di dalam hati kita, lalu di mana kita bisa melihat budaya yang baik di situ? Sebab apa? Di dalam ayat yang ke-10, setelah keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan, barulah orang-orang ini datang. Setelah Ayub 2 kali keadaannya lebih baik dari keadaannya sebelum menderita, apalagi setelah ketika menderita, barulah orang-orang yang tadinya ini dekat dengannya datang lagi, memberikan kepadanya uang dan cincin dari emas. Di mana kita bisa melihat ini sebagai budaya yang baik? Di mana kita bisa mengatakan nanti bahwa melalui teks ini, oh berarti tunggulah dulu kejadian sama dia. Setelah itu kalau nanti dia jadi orang yang lebih kaya, lebih mapan, lebih mantap lagi, baru kita datang, kita bawalah tupak kita. Tidak, bukan itu yang hendak kita perhatikan di sini. Tetapi bagaimana caranya supaya kita memiliki kembali budaya yang berkenan di hadapan Allah. Saya mengutip pandangan dari Lewis Benedictus Smedes. Pandangannya ini dikutip oleh seorang dosen dari STT Jakarta, Pendeta Dr. Binsar Pakpahan, di dalam karyanya ketika Dies Natalis STT Jakarta yang ke-82, tulisannya tentang budaya malu. Melalui budaya malu, budaya malu dan salah, kita bisa menumbuhkan lagi budaya yang berkenan di hadapan Allah ini. Bagaimana caranya? Bapak dan Ibu yang terkasih, Smedes dan Pendeta Dr. Binsar Pakpahan mengingatkan bahwa budaya malu dan salah ini harus kita hadirkan kembali. Malu dan salah itu menurut mereka adalah objek dari emosi kita. Kita malu karena siapa kita, dan kita bersalah karena apa yang kita lakukan. Di sisi lain, ada aspek positif dari rasa malu ini. Rasa malu yang sehat dan positif mendorong kita untuk memenuhi panggilan dan potensi seseorang. Emosi malu yang positif membimbing seseorang untuk bersandar kepada Allah. Karena apa? Karena emosi itulah yang akan menegurnya dan akan menilai tindakannya di hadapan sesama dan di hadapan Allah. Misalkan, sekarang saya tanya secara konkretnya, menurut Bapak Ibu, menggosip dan memfitnah itu baik nggak? Tidak kan? Nah, ketika Bapak dan Ibu mengingat Allah di situ, Bapak Ibu akan berkata begini, "Meila ma'audah, mau lebih hata-hatai dong aku udah kubo tuh dope nasi tok." Jadi kita dirempot, jangan sampaikan. Yang selama ini kan remnya selalu darurat, selalu kebablasan kan gitu.
Sawat itu di foto siang si A, Victor segudang-gudang na pinasahat tu si C. Dan itu. Tetapi ketika kita punya budaya malu dan salah ini, malu nggak kalau seandainya nanti ternyata apa yang kita sampaikan tahu itu nggak benar, salah, malu, lalu kita mengaku. Salah nggak itu di hadapan Allah? Salah, lalu kita menghentikan, kita menyimpan di dalam hati kita. Dalam kaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bukankah orang gampang berkomentar sekarang ini melalui media teknologi kita? Bukankah gampang orang sekarang ini menghakimi sesamanya, menilai apa yang dikerjakan sesamanya? Karena apa? Karena memang dia tidak mampu menguasai dirinya. Karena memang dia tidak mau mengendalikan dirinya. Karena itu, budaya malu dan salah ini harus dibangkitkan kembali. Apakah di dalam konteks hidup kita sebagai orang Batak? Ada, banyak sekali. Saya ambil contoh kecil sajalah. Dulu di kehidupan kita di kampung, saya yakin ya yang orang tua ini pernah hidup di kampung, pernah mungkin mengalami apa yang disebut dengan marsiada pari. Iya kan? Jadi orang dulu nggak kenal itu bayar-bayaran tenaga kerja. Misalnya di sawah saya hari ini mau menanam, mapai samek somonika, mename. Lalu orang akan datang satu kampung itu bergotong royong di situ. Tetapi setelah sawah saya ini selesai ditanami, kemudian giliran di tanahnya si Anu besok untuk di sawah si Anu besok nanam same itu, saya nggak bisa bilang, lo jadi apa netuari anu majolo di sini. Saya akan malu. Karena apa? Pitor tarbotuan berdihau ma isi nasoro. Lalu orang akan mengalami sanksi sosial karena dia merasa salah atau disalahkan di situ. Ada dope konteks mana konsep marsiada pari nuain di mulut tak? Saya pikir sudah mulai terkikis. Tapi melalui teks ini kita bisa bangkitkan lagi. Bagaimana kita merevitalisasi kembali semangat marsiada pari di tengah-tengah pandemi yang kita alami sekarang ini. Saya tersenyum dan sempat bahagia ketika pandemi ini bulan Maret mulai menakutkan bagi kita dan sangat menakutkan setelahnya. Bulan April hingga Mei itu orang rame-rame bikin diakoni sosial. Rame-rame ngasih bantuan-bantuan seperti itu. Rame-rame memberi apa yang bisa sebagai bantuan untuk orang-orang di sekitarnya. Tapi ada nggak kita lihat lagi setelah Juli? Gak ada lagi. Kenapa? Karena saya khawatir dulu kita melakukan itu supaya kita dipuji saja. Apakah memberi dengan berharap imbalan dipuji adalah budaya yang baik? Tidak. Sebab firman Tuhan mengatakan, berilah, maka kau akan diberi. Tetapi kalau kita memberi, kita menyadari bahwa kita lebih dahulu diberi oleh Allah. Jadi yang kita beri itu adalah karena apa yang diberikan oleh Allah. Budayanya jangan dibalik. Ada sama saya sisa-sisa, jadi saya berikan kepada orang. Remah-remah yang saya sajikan untuk orang-orang. Padahal Yesus katakan, budaya yang dia bangun untuk kita berangkat dari konsep marsiada pari yang saya sebutkan tadi adalah berilah. Bahkan kepada saudaraku yang paling hina pun berilah. Saudara-saudara yang terkasih, budaya yang demikian ketika kita menghadirkan filternya rasa malu dan salah itu lebih dahulu akan menolong kita untuk menghindari budaya-budaya yang jahat yang kita kerjakan selama ini. Saya katakan tadi, bentuk budaya kita yang sangat dikenal oleh seluruh
bangsa di dunia ini, dari negara kita, bangsa Indonesia ini, adalah gotong royong, tolong menolong. Saya pikir sudah saatnya kita berhenti untuk hanya ribut dalam wacana-wacana. Sudah saatnya bangsa ini berhenti untuk saling menghakimi, untuk saling menilai satu dengan yang lain. Sudah saatnya kita bersama-sama bergotong royong, mengingat kembali semangat nenek moyang kita yang diajarkan kepada kita dahulu. Sebab itulah yang menjadikan kita bangsa yang besar. Sudah saatnya lah kita kemudian mengingat lagi apa yang diajarkan oleh Yesus. Jika Bapa dan Ibu bangga dengan identitas kasih itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus di kayu salib, tentunya Bapa dan Ibu akan melihat bahwa penderitaan adalah sebuah budaya seni yang indah bersama Allah. Orang yang mau melihat keindahan adalah orang yang bersedia untuk menderita. Orang yang mau melihat penderitaan sebagai tubuh Kristus, sebagai cara Allah untuk ikut mengangkut beban kita seperti yang difirmankannya, akan menghadirkan budaya-budaya yang positif, yang tidak membenci, tidak menghakimi, tidak memfitnah, tetapi mengembangkan dan melestarikan budaya yang berkenan di hadapan Allah. Apa contoh konkretnya di rumah kita? Di rumah kita, coba mari kita melihat secara sederhana dari ibadah kita di rumah-rumah. Berapa banyak anggota jemaat kita di rumah yang mengikuti ibadah live streaming? Terlihat di situ. Kemana yang lain? Dan mungkin tidak mau tahu. Ada hal yang menarik ketika dalam beberapa kesempatan, misalkan seperti tadi malam, ketika kami bertemu dalam pertemuan di GKP Romangun, seorang bapak bilang begini kepada saya, "Amang besok ikut kebaktian di mana? Di Cikarang Baru." "Amang kebaktian? Kemungkinan kami nggak sempat Amang untuk pagi. Tapi di rumah kami biasanya kami sepakat bangun pagi itu. Bisa kita bangun pagi-pagi dan kemudian kita beribadah. Kalau mayoritas bilang tidak bisa, maka kami akan sepakat kalau gitu kita putar nanti malam, ibadah kita nanti malam. Kita beribadah." Saya bertanya, kenapa orang Amang harus paksakan beribadah itu? Gak enak rasanya Amang. Ada yang hilang dari hidup ini kalau gak beribadah hari Minggu itu, katanya. Wah, ini budaya yang sebenarnya harus kita lestarikan. Bukankah sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, ketika banyak jemaat merasa, aduh mahal kali kuota, habis kuota untuk ikut live streaming, aduh susah ini. Padahal ketika acara ini sudah dibagi ke rumah-rumah, maka yang penting sekarang bukanlah soal apa yang tersedia, tetapi maukah menyediakan diri. Jika demikian, kalau kita merasa malu tidak beribadah hari ini, kalau kita merasa bersalah tidak beribadah, padahal sudah dipersiapkan melalui media elektronik ataupun cetak seperti ini bahan untuk ibadah kita, kita tidak akan pernah meninggalkan ibadah itu. Lestarikanlah budaya yang positif itu. Jadikanlah malu dan salah sebagai filter yang akan memotivasi kita untuk menghindari budaya-budaya yang jahat. Amin, kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami belajar dari peristiwa Ayub dan saudara-saudaranya, keluarganya dan ketiga sahabatnya. Dalam hidup kami ini, kami juga boleh tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami dikaruniakan pikiran dan akal budi, pengetahuan yang menjadikan kami sebagai makhluk yang berbudaya, yang semestinya menghadirkan budaya-budaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ampuni kami jika kebiasaan dari akal pikiran pengetahuan yang kami kembangkan dan lakukan selama ini jauh dari kehendak-Mu, jauh dari rasa
kebaikan dan kasih terhadap sesama kami. Ampuni kami supaya dengan itu Engkau memperkenankan kami lagi di dalam Roh Kudus-Mu yang menguatkan dan menolong kami memahami firman ini, menghadirkan budaya-budaya yang baik, kebiasaan-kebiasaan, pola-pola pikir yang bijak, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi berkatlah apa yang kami lakukan itu bagi kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami, bagi gereja-Mu, dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus